kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Kita kembali di doa pagi kita di hari Senin pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu atas nafas kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan lanjutkan pekerjaan kami, aktivitas kami satu hari ini, di awal minggu ini. Tuhanlah beserta dengan kami. Tanpa Tuhan hidup kami tak berarti. Dan kami akan terus memohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua harus menghadap pengadilan Allah. Semua harus menghadap pengadilan Allah. Demikian tema renungan kita pagi hari ini dari Roma 14 ayat 10. Demikian. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara-saudara, semua harus menghadap pengadilan Allah. Berbicara tentang pengadilan, tentu ada yang salah di dalamnya. Mengapa harus semua menghadap tahta pengadilan Allah? Berarti kita semua bersalah. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita semua bersalah, mengapa kita saling menghakimi satu dengan yang lain kalau kita salah? Nah, kalau kita mau menghakimi saudara kita, pastikan dulu
kehidupan kita ini sungguh benar, tidak ada lagi satu pun sedikit pun kesalahan di dalamnya. Sama seperti Yesus yang tidak ada kesalahan. Sampai saat ini hanya Yesus yang mampu mempertahankan kehidupan yang benar. Maka dia menjadi hakim atas semua manusia. Jadi katakan dalam firman Tuhan tadi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Semua tanpa terkecuali siapapun, mau pendeta, mau majelis, mau guru sekolah minggu, jemaat. Atau pernah di waktu yang lalu itu, pernah memberikan tenaga pikiran untuk membangun gereja. Semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Harus, kata firman Tuhan ini. Karena apa? Karena semua kita adalah orang berdosa dan bersalah. Nah, dalam penghakiman Allah ini nanti akan dibedakan dan diperlihatkan kepada kita di mana letak kesalahan kita, di mana letak dosa kita. Manusia memang sesama kita, sesama gereja kita, sesama sel grup tidak akan mampu melihat dosa dan kesalahan kita. Tapi tetap saja kita menghakimi dan mencari kesalahannya. Hanya Tuhanlah yang dapat melihatnya. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari akan hal ini. Bahwa sesungguhnya semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Mengapa? Sudah diingatkan di ayat 10 tadi, namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Dan dilanjutkan tadi di ayat berikutnya, ya, di kalimat berikutnya, bahwa semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Mengapa kamu harus menghakimi saudaramu? Dan mengapa engkau menghina saudaramu? Karena semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Baik kita yang menghakimi saudara kita, baik mereka yang kita hakimi, kita sama-sama menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi di mana istimewanya kita saat ini? Maka untuk itu, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sadarkan hal ini. Biarlah penghakiman itu menjadi milik Tuhan. Tidak perlu kita menghakimi saudara kita. Tidak perlu kita mengkorek-korek kesalahan orang, mencari dosa orang. Sementara kita tidak pernah mengurusi diri kita, kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita. Dan tidak pernah kita bertobat akan dosa kita yang berulang-ulang kita buat. Saudara-saudara, mari sadar akan hal ini. Karena pasti harinya akan tiba bahwa semua orang harus menghadap tahta pengadilan Allah. Siapapun dia, suku apapun, agama apapun, kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Maka mari kita jaga iman percaya kita, sikap hidup kita. Marilah kita hidup dalam kasih mesra, kasih persaudaraan, hidup sopan, hidup menghormati dan menghargai orang lain. Dan fokus memperbaiki diri kita, memperbaiki kesalahan kita. Tidak fokus kepada urusan orang lain, tidak fokus kepada kesalahan orang lain. Karena semua harus menghadap tahta Allah. Saudara-saudara, mari perbaiki kualitas diri, kualitas pemikiran, kualitas hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dari pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu.
yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan keterbatasan kehidupan kami, bahwa semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Selama kami di dunia ini, banyak hal yang kami lakukan untuk menghakimi saudara kami, yang sebenarnya bukan hak kami. Memandang hina sesama kami. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami ya Bapa di surga. Lewat firman-Mu diajarkan dan disadarkan kami untuk kami terus memperbaiki diri kami, meningkatkan kualitas diri kami, meningkatkan kualitas pemikiran kami, sikap kami. Karena suatu saat pasti tiba harinya kami semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah dimanapun berada, mulai anak-anak, remaja pemuda, orang tua. Tuhanlah menyertai melindungi mereka. Pekerjaan kami satu hari ini biarlah menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan yang berdampak kepada kehidupan orang lain. Pekerjaan bukan hanya berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga melengkapi kehidupan orang lain. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk kehidupan pelayanan di gereja GMI Jakarta Pusat. Berkatilah pelayanan gereja-Mu. Ada banyak elemen yang kami gunakan untuk berjumpa, bertumbuh bersama dalam iman. Ibadah-ibadah kategorial, ibadah sel group, ibadah seksi, sekolah minggu, remaja pemuda, P2MI, PWMI, Usinda. Ada juga kebaktian malam, 2 malam Kamis. Ada juga 2 pagi. Semua ini kami jadikan untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan, terus terhubung terus dengan Tuhan. Dan juga untuk menjalin persekutuan kasih mesra di antara kami melalui persekutuan di gereja-Mu ini. Berkatilah semua ibadah-ibadah ini supaya berdampak positif, berdampak baik bagi pertumbuhan persekutuan dalam kasih, berdampak baik bagi pertumbuhan iman percaya. Ya Bapa di surga, ada juga klik di dalamnya untuk sel grup pemuda. Biarlah pemuda ini Engkau berkati juga ya Bapa di surga dalam ibadah P3MI. Remaja pemuda yang menjadi tumpuan harapan kelanjutan pelayanan gereja di masa yang akan datang, masa kini dan masa yang akan datang. Tolong Tuhan supaya mereka terbentuk secara baik dan benar dalam karakter, dalam iman percaya, dalam kasih sayang, sehingga
pelayanan gereja berkelanjutan sampai akhir zaman. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa ini. Berkati presiden dan wakil presiden yang baru dilantik dan para kabinet supaya bekerja sama untuk melanjutkan pembangunan yang merata. Demikian juga untuk kepala-kepala daerah supaya mereka dapat membangun bangsa ini bersinergi dengan pemerintah pusat. Ya Bapa di surga, demikian juga gereja, seharusnya gereja Metodis Indonesia, pakailah menjadi alat di tanganmu untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dengarkan doa kami, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkatimu, memberkati keluargamu, kesehatanmu, memberkati keuanganmu, hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, tetap andalkan Tuhan. Amin.